maktubah yang 5 waktu itu berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah. Sehingga apabila terdapat dalam suatu kampung, namun di kampung tersebut tidaklah dilaksanakan sholat berjamaah, maka sholatnya itu kurang sempurna. Bahkan bisa jadi semuanya akan mendapatkan dosa, karena sebagaimana kita ketahui fardu kifayah ini jika ada satu yang melakukan atau sekelompok yang melakukan, maka yang lainnya gugur, tidak wajib lagi. Namun manakala semuanya tidak melakukannya, maka semuanya akan ikut andil dalam mendapatkan dosa itu sendiri. Kemudian selanjutnya, sebagaimana kemarin juga dibahas ya, bahwa paling sedikitnya jamaah itu adalah 2 orang, yaitu imam dan makmum, karena memang ada hadis terkait masalah itu. Kemudian berikutnya, wa salatul jama'ati fil masjidi afdalu minha fil baiti. Salat jamaah di masjid itu lebih utama daripada salat di rumah. Walaupun di dalam rumah juga dilaksanakan salat berjamaah, akan tetapi tetap yang lebih baik adalah di masjid. 5 ruwiya an Ibni Mas'udin, karena ada hadis riwayat Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman, barang siapa yang merasa senang, barang siapa yang merasa bahagia ketika nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ghadan, esok hari, yaitu ketika padang mahsyar, ketika sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala di sana, musliman, dalam keadaan muslim. Jadi orang yang merasa bahagia dirinya, merasa senang kalau nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim. Merasa bahagia, merasa senang. Nah, kembali ke kita, apakah kita merasa senang, merasa bahagia ketika nanti berjumpa Allah dalam keadaan orang yang memasrahkan diri kepadanya, yaitu orang yang muslim. Maka kata Rasulullah, agar kemudian ini terjadi, falyuhafidh ala haula'is sholawati, maka hendaknya dia menjaga ala haula'is sholawati, yaitu salat itu, salat 5 waktu. Jadi salat yang 5 waktu itu harus benar-benar dijaga. Dijaga dengan cara apa? Pertama ya jelas dengan cara dilaksanakan. Kemudian yang kedua, bukan hanya sekedar dilaksanakan sendiri, akan tapi diutamakan untuk dilaksanakan berjamaah. Bukan hanya itu saja, akan tapi dilaksanakan di masjid. Jadi bentuk penjagaan kepada sholat 5 waktu itu, pertama dilaksanakan, kedua berjamaah, dan yang ketiga dilaksanakan di masjid. Ini tentu yang paling utama. Haitsu yunada bihinna, sehingga pada saat nantinya itu orang tersebut akan dipanggil bihinna dengan sholat 5 waktu itu. Siapa wahai fulan bin fulan yang telah mengerjakan sholat 5 waktu, tidak pernah bolong, dilaksanakannya berjamaah di masjid, silahkan maju. Jadi dipanggilnya dalam keadaan seperti ini. Dipanggil namanya bin siapa, dia disebutkan juga dia ahli sholat berjamaah di masjid. Jadi ini merupakan kebanggaan tersendiri, dan tentunya ketika sudah dipanggil dengan cara seperti ini, dia min ahlil jannah insyaallah. Fa inna Allah Subhanahu wa taala syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi kalian sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, sunnah-sunnah yang bersifat hidayah. Jadi ada sunnah. Ya, sunnah itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, namun sifatnya ada sifat petunjuk, sehingga orang yang melakukan kesunahan ini alamat dia akan mendapatkan petunjuk. Apa diantaranya? Diantaranya adalah sholat 5 waktu dengan berjamaah, dan itu makanya kemudian hukumnya adalah sunnah. Menurut sebagian ulama sunnah berjamaah itu, namun sebagian yang lain itu adalah fardu kifayah. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya salat 5 waktu itu min sunanil huda, itu adalah termasuk sunnah-sunnah yang akan membawa pada petunjuk, yang mempunyai sifat petunjuk.
Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mukhtalifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Kata Rasulullah begini, seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian. Jadi sholat di rumah nih khususnya bagi kaum bapak-bapak, bepek-bepek, kaum bapak-bapak, kaum ayah, kaum Adam. Ini lebih khusus. Nanti yang wanita akan dibahas lebih lanjut. Seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian, kama yusalli hadzal mukhtalifu, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang memang sering tidak hadir ke masjid. Jadi di sini Rasulullah mengumpamakan gini, seandainya kalian sholat di rumah sebagaimana yang dilakukan oleh orang itu yang sering tidak ke masjid, sholatnya di rumah saja, fi baitihi, di rumahnya saja, berarti la taraktum sunnata nabiyyikum, berarti kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Jadi kalian benar-benar telah mengacuhkan ya, terhadap jalan yang memang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah ketika kita presentasikan mana yang lebih banyak, apakah Rasulullah sholat di rumah dengan sholat yang di masjid seperti ini? Ya jelas lebih banyak yang di masjid. Mana yang lebih banyak, apakah kemudian Rasulullah sholat sendirian ataupun sholat berjamaah? Sholat berjamaah, bahkan belum ada riwayatnya Rasulullah sholat maktubah yang 5 waktu kemudian Rasulullah sholat sendiri, itu nggak ada riwayatnya. Jadi semuanya riwayat ketika menjelaskan Rasulullah sholat 5 waktu itu ya semuanya berjamaah seperti itu. Walau taraktum sunnata nabiyyikum, kalau memang kalian sudah berani meninggalkan sunnah nabi kalian, sholat jamaah di masjid sudah tidak dilakukan lagi, begitu la dhalaltum, maka kalian akan tersesat. Maka benar-benar kalian itu sudah menjadi orang yang tersesat. Ya tentu ini sangat rugi sekali ya, khususnya bagi mereka-mereka yang memang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, rumahnya dekat ke masjid. Rumahnya dekat ke masjid. Tentu ini anugerah yang sangat luar biasa gitu kan. Akan tetapi dia sudah diberikan anugerah begini, ternyata dia melaksanakannya di rumah. Ini bukan berarti melakukan sholat di dalam rumah itu haram, tidak, bukan seperti itu. Hanya saja dia telah meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia termasuk golongan orang-orang yang sesat dalam tanda kutip. Bukan sesat kemudian nanti artian yang keluar dari Islam, bukan. Jadi dia sudah melenceng dari jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad ra'aitana wa ma yatakhallafu anha illa munafikun ma'lumun nifaqi. Dan sungguh kalian telah melihat kami, kata Rasulullah, walaqad ra'aitana, sungguh kamu telah melihat kami, wa ma yatakhallafu anha, dan siapapun yang kemudian dia itu yatakhallaf itu tidak menghadiri anha dari sholat berjamaah. Jadi dia sholatnya di rumah gitu kan, illa munafikun ma'lumun nifaki, kecuali dia adalah orang yang munafik ma'lumun nifaki, yang mana kemunafikannya sudah nyata. Jadi dulu gitu kan, umumnya di zaman Rasulullah itu orang-orang yang munafik gitu itu pada malas untuk sholat ke masjid berjamaah. Bahkan Rasulullah juga mengindikasikan bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, maka dia sudah hampir bisa dipastikan dia adalah orang munafik. Karena memang subuh yang berjamaah di masjid, isya berjamaah di masjid, itu adalah sholat yang paling berat untuk dilaksanakan, ya kan? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Memang sholat itu berat, kabirah, bahkan kabirah itu sangat berat adalah istilahnya, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang yakin nanti mesti akan ketemu sama Allah, nanti pasti akan mendapatkan balasan yang dia lakukan. Lain lagi ceritanya, maka mereka akan sangat merasa mudah, merasa gampang, ringan untuk melangkahkan kaki menuju masjid melaksanakan sholat berjamaah. Allahumma ja'alna minhum, amin. Kemudian walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini
hatta yuqama fis saffi. Dan Rasulullah bahkan mengatakan begini. Dan sungguh seyogyanya itu seorang lelaki yu'tabihi. Jadi yu'tabihi itu dipaksa untuk didatangkan. Jadi dipaksa. Kalau perlu dalam konteks hadis ini itu ya ditarik saja gitu kan, ditarik yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi saffi. Sampai kemudian dia ditaruh di antara dua orang lelaki. Fi saffi, di dalam shaf. Jadi misalkan nih ada orang dan kita mempunyai kuasa pada orang tersebut dan memang dia pantas untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Misalkan dia nggak sakit, misalkan dia sudah balik dan yang lainnya, ada kesempatan dan yang lainnya. Ya kita paksa, kita tarik gitu kan. Kemudian kalau perlu kita gotong sehingga akhirnya bawa ke masjid, taruh di antara dua orang lelaki agar kemudian diapit oleh dua orang lelaki itu agar berada di shaf sehingga dia tidak keluar lagi menuju ke rumahnya. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid, sampai kemudian seandainya orang yang sehat raganya, tidak sakit, dia mampu untuk melaksanakan jamaah di masjid, masih layah-layah. Nah, seandainya kita gotong tuh orang, maka ya nggak apa-apa, nggak ada hukum apa-apa bagi kita gitu, nggak masalah. Cuman biasanya kita kan ya gitu ya, terkadang ada rasa gimana ya kalau saya ngajak nanti saya nggak dihiraukan lagi, nggak ini. Biasanya ada sifat-sifat seperti ini. Makanya dalam hal amar ma'ruf ya kita nggak apa-apa ngajak orang. Justru biasanya mereka merasa senang gitu. Saya ternyata diperhatikan ya. Ternyata saya diperlukan ya. Itu buktinya dia mengajak saya ke masjid. Terkadang ada yang seperti itu. Nah, ala kulli hal. Baik, ini bagi laki-laki. Jadi umumnya hukum yang tadi disebutkan itu yang kemudian anjurannya sangat kuat, bahkan masuk dalam fardu kifayah sholat jamaah itu di masjid, itu memang bagi laki-laki, anjurannya bagi laki-laki. Kemudian sekarang bagaimana kalau perempuan? Kalau misalkan ingin sholat berjamaah, sholat subuh misalnya, ini gimana? Kita juga ingin mendapatkan pahala. Misalnya perempuan mengatakan begini, wa yajuzu lin nisa'i an yahdurna ilal masajidi lis salati fiha. Wa yajuzu, dan boleh lin nisa'i, bagi kalangan wanita kaum Hawa, an yahdurna, untuk menghadiri ilal masajidi. Jadi dia datang ke masjid lis salati fiha, untuk melaksanakan sholat di dalam masjid tadi, wasolatil jamaati, dan juga melaksanakan sholat berjamaah. Jadi hukum asal ya, perempuan itu ya mau ke masjid boleh gitu kan, entah itu untuk sholat sendirian atau sholat berjamaah, itu boleh. Hanya saja memang di dalam penjelasan para ulama itu tetap wanita itu harus memperhatikan hal-hal sehingga nanti tidak timbul yang namanya fitnah, tidak timbul yang namanya kerusakan. Di antaranya apa? Ketika dia menuju ke masjid, dia hendaknya benar-benar pertama menutup aurat dengan sempurna, ya kan? Nah, aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau misalkan kaki bagaimana? Ya harus pakai kaos kaki, karena kaki itu termasuk aurat. Lah kemudian yang pertama itu, yang kedua, kalau memang dia mempunyai mahram, ya kan? Mahramnya itu misalkan dia punya saudara laki-laki, atau dia mungkin punya ayah gitu kan, ayahnya, atau misalkan punya pamannya, pokoknya mahram bagi itu, atau wanita ini sudah bersuami, maka nanti berangkatnya dengan suami. Suami itu bukan mahram ya, ingat, suami bukan mahram. Nah kemudian itu yang kedua. Yang ketiga apa? Dia tidak menggunakan minyak wangi, ya, tidak menggunakan minyak wangi. Atau misalkan nggak pakai minyak wangi ya, tapi cara mencuci bajunya menggunakan istilahnya apa ya, deterjen yang kemudian menimbulkan wanginya wangi parah sehingga kalau lewat semuanya orang akan merasakan bagaimana wangi daripada dari baju itu sendiri.
Nah, ini tentu hal-hal semacam ini tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita. Kemudian yang berikutnya, jadi di sini banyak syarat ya agar kemudian dia boleh berangkat ke masjid gitu. Walaupun hukum asalnya boleh gitu, tapi hendaknya syarat ini dipenuhi. Dan yang keempat itu dia berjalan dengan cara yang pantas, tidak kemudian melenggak-lenggok, tidak kemudian lemah gemulai dan yang lainnya. Baru ketika ini semuanya terpenuhi, silahkan dia berangkat, boleh ke masjid. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan begini, hendaknya tidak lagi muda. Jadi yang boleh yang tua-tua gitu kan, yang tidak ada, atau anak kecil sekalian, yang tidak ada keinginan bagi orang yang melihat, yaitu orang yang fi qulubihim marad, yang hatinya memang ada apa istilahnya, benih-benih kerusakan, yaitu menyukai lawan jenis tapi dengan cara-cara yang tidak normal seperti ini, maka ya harus yang tua gitu. Jadi kalau masih muda, masih cantik, ya istilahnya masih kinyis-kinyis, itu nanti tidak boleh berangkat ke masjid. Karena apa? Fitnahnya itu loh, fitnahnya. Walaupun hukum asalnya kembali lagi ya boleh gitu. Karena memang ada hadis dalam masalah ini. Jadi intinya bagi wanita boleh menuju masjid untuk sholat sendiri ataupun sholat berjamaah. Apa dasarnya? 5 rawa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan begini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa katanya? La tamna'u nisa'akum al-masajida. Janganlah kalian melarang perempuan kalian, istri kalian, adik perempuan kalian, kakak perempuan kalian, kaum Hawa, jangan sampai kalian melarang al-masajida, menuju masjid. Salat di dalam masjid, jamaah di dalam masjid. Bahkan seumpamanya menghadiri kajian di masjid, jangan kalian larang. Ini hukum asal. Hukum asal boleh, silakan. Nah, tapi kata Rasulullah apa? Wa buyutuhunna khairun lahunna. Hanya saja akan tetapi rumah mereka itu khairun lahunna, lebih baik bagi mereka. Boleh memang ke masjid, tapi rumah lebih baik. Kenapa? Yaitu tadi, ketika perempuan sudah keluar rumah, ya kan, maka fitnah yang akan ditimbulkannya itu ada, banyak ataupun sedikit. Tapi ketika perempuan itu di rumahnya, ya fitnah apa yang akan ditimbulkan? Kan begitu. Nah, watasqutu al-jama'atu. Nah, jadi ini tadi pembahas selingan ya, membahas terkait wanita sehingga mempunyai hukum yang sama juga, dia boleh untuk misalkan ke masjid. Watasqutu, dan kemudian gugur al-jama'atu, berjamaah, sehingga jamaah tidak lagi menjadi fardu kifayah, sehingga jamaah tidak lagi menjadi sunnah muakkadah menurut sebagian ulama. Karena apa? Gugurnya itu karena apa? Li'udhrin syar'iyyin, karena udzur yang syar'i. Misalkan dia sakit, ya udah nggak usah berangkat ke masjid, namanya aja sakit. Ya, kecuali mungkin sakitnya hanya sakit gatal-gatal gitu, ya nggak apa-apa, harus berangkat. Nggak, ini memang ada udzur syar'i, dia sakit memang. Seperti apa lagi? Misalkan kalailatil baridah, seperti malam yang sangat dingin parah. Kalau di Malang sini ya, lokasi saya di Malang itu ya dingin memang ya, kalau kita bandingkan dengan daerah asal saya yaitu di Madura, ya jelas beda, dinginnya dingin parah gitu. Menurut cita rasa orang yang memang sudah lahir di Madura dan besar di sana, itu sangat dingin sekali. Namun dingin yang menurut kami itu parah, dinginnya sangat-sangat apa istilahnya, sangat menusuk tulang gitu, itu tidak masuk kategori ini. Jadi dinginnya sebagaimana survei yang sudah ada, ya tidak sampai dingin-dingin begitu menyengat istilahnya, tidak begitu menusuk. Yang kemudian dianggap di sini dingin parah itu kalau diumpamakan air yang ada di situ sudah rada-rada membeku. Kemudian embun itu sudah seakan-akan sudah kayak menjadi salju. Nah, kalau sudah begini, nah ini sudah parah ini, isya tapi dinginnya seperti ini.
Atau misalkan tiba-tiba di Malang ini turun yang namanya hujan es batu, seumpama sehingga dinginnya parah sekali, ditandai dengan hujan es batu tadi, ya sudah di rumahnya saja. Seperti ini. Nah, dan yang dingin sekali itu biasanya di tanah Arab ya. Di Arab itu kan memang sangat panas, tapi tatkala musim dingin itu sangat dingin. Walaupun tidak sampai merubah menjadi salju, air-air yang ada tidak menjadi salju, tapi sangat dingin. Nah, jadi intinya dingin parah, maka nanti itu termasuk udzur syar'i, enggak apa-apa. Au al-muthirah, ataupun hujan deras. Jadi dia memang biasa ke masjid nih. Ternyata hujannya deres parah gitu. Sampai kemudian jalanan di depan rumah itu ada aliran air yang cukup deras. Maka bagaimana? Ya sudah di rumah saja gitu. Tentunya ini ketika tidak bisa dilewati gitu. Tapi kalau sekarang sudah memungkinkan dilewati dengan adanya payung, ya kan seperti itu, maka ya tetap dianjurkan. Adanya jas hujan tetap dianjurkan. Nah, kenapa kok kemudian jamaah menjadi gugur dikarenakan ada udzur syar'i? Li hadits Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kana ya'muru mu'adzinan yu'adzinu thumma yaqulu ala ithrihi ala sallu fir rihal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh orang yang adzan, bisa jadi ini Bilal ataupun Abdullah bin Umi Maktum, yang muadzin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menyuruh orang yang adzan yuadzin thumma yaqulu ala ithrihi, kemudian sang muadzin itu berkata setelahnya adzan usai, tentu ini atas petunjuk Rasulullah, apa katanya? Ala sallu fir rihal, ala sallu fir rihal, seperti itu. Jadi mengucapkan ini, apa itu artinya ala sallu fir rihal? Ala, ketahuilah, ingatlah, sallu fir rihal, salatlah kalian di tempat kalian masing-masing, salatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Kapan ini dilakukan? Fil lailatil baridah awil muthirah fis safari. Fil lailatil baridah itu terjadi di saat malam yang sangat dingin sehingga seakan menusuk kepada tulang-tulang, awil muthirati fis safari, ataupun pada saat itu hujan deras dan berada dalam perjalanan. Jadi ketika memang deras sekali, maka ya tidak apa-apa, kita boleh sholat di rumah. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan di dalam riwayat lain yaitu redaksinya Muslim, ya'muru al-mu'adzina idza kanat lailatan baridatan dzata matarin. Jadi Rasulullah itu menyuruh seorang muadzinnya Rasulullah tatkala malam itu sangat dingin, dzata matarin, atau bahkan sambil ada hujan, dingin, hujan deras. Maka apa? Yaqulu ala sallu fir rihal, salatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Nah, dalam masalah ini kebetulan pada 2 tahun sebelumnya kita mengalami masa-masa yang dianggap mencekam ya, yaitu adanya virus corona, di mana memang sebagian tempat ya ada yang penyebaran virusnya itu sangat parah sehingga mau tidak mau mereka harus menghindari kerumunan, baik itu kerumunannya di tempat-tempat umum atau bahkan di masjid seperti ini. Ini mau tidak mau, sehingga ada sebagian tempat, sebagian ulama yang kemudian memfatwakan ya sudah sholat di rumah saja gitu, karena ini sudah masuk kategori udzur syar'i. Bagaimana tidak? Kalau misalkan berangkat ke masjid ada satu tertular kemudian yang lainnya menjadi tertular, ya tentu ini adalah berbahaya kan. Sementara dalam kaedahnya adalah menghindari kemafsadatan itu adalah muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghindari kerusakan, kehancuran, kebinasaan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi makanya kemudian ada sebagian masjid yang mengumandangkan ini, ala sallu fir rihal, ala sallu fir rihal. Jadi masjidnya sepi banget kayak gitu. Dalam satu sisi ya sudah masuk dalam kategori udzur syar'i.
Namun tatkala sudah mereda begitu kan, sudah mereda dan itu sudah disampaikan oleh pihak-pihak yang memang berwenang dalam hal itu, pihak-pihak yang bisa mempertanggungjawabkan, maka masjid akan kembali dan harus kembali pada fungsi sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika ada udzur syar'i, dia boleh untuk tidak datang ke masjid melainkan sholat di rumahnya saja. Yang kedua, wa ka'an yuhdira at-ta'am wa nafsuhu tatuquhu. Yang kedua, ketika dia ada di hadapan makanan sedangkan dirinya itu sangat menginginkan pada makanan tersebut. Berarti apa? Ya lapar. Ingin pada makanan kapan? Ya ketika lapar gitu kan. Pada saat itu sudah masuk misalkan waktu isya gitu. Mau berjamaah, ternyata udah nggak kuat, lapar sekali. Bagaimana? Dan makanan sudah siap. Ya kan, makanannya sudah ada siap, di hadapannya sudah ada gitu. Maka bagaimana? Ya sudah, ya sudah nanti sholat sendiri boleh gitu. Makan sekarang gitu. Makanya kemudian ada sebuah hadis, idza hadarul asya wal isya atau kama qala, ketika isya datang dan asya juga datang. Asya itu makan malam, isya itu waktu isya, maka dahulukanlah asya. Maka dahulukanlah makan malamnya, baru kemudian sholat isyanya. Untung-untung nanti kalau sholat isyanya berjamaah, dia mengajak temannya misalnya. Jangan kemudian adanya ketentuan ini, keringanan ini langsung ya sudah makan saja, wes sholat sendiri aja kayak gitu. Nah tentu ini tidak sesuai dengan konsep bagaimana dia untuk menyempurnakan ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia sangat lapar sekali, kemudian makanan sudah siap di hadapannya. Ya gimana? Ya makan dulu gitu. Sholatnya nanti gitu. Nah, begitu ya. Kalau di sini gimana? Nah, di sini malah sholat dulu aja. Ya berarti dia kuat menahan nafsu makannya, kuat. Dan alhamdulillah gitu. Ala kulli hal. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, au yudafi'ul akhbathaini, atau orang tersebut sedang menahan baik air kecil buang air kecil ataupun buang air besar, BAK ataupun BAB. Dia benar-benar kebelet. Namun setelah itu datanglah waktu isya. Akhirnya dia mau berjamaah di masjid, ya kan? Tapi ini sudah enggak kuat. Sholat belum lagi dimulai, dia menahan kencingnya, menahan buang air besarnya. Maka bagaimana? Ya sudah, dia buang air besar dulu atau buang air kecil. Seandainya BAB atau BAK-nya itu memakan waktu sampai selesainya sholat sang imam berjamaah, maka dia tidak apa-apa, sholat sendirian gitu. Untung-untung nanti kalau ada temannya, ngajak temannya. Artinya apa? Dia tidak masuk dalam deretan orang-orang yang dibenci, makruh. Tidak masuk dalam deretan orang yang dibenci. Yang masuk dalam deretan orang yang dibenci ini, ya kan? Dia sudah mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dia tidak sedang udzur syar'i. Dia tidak sedang kondisinya hujan ataupun dingin parah. Dan juga tidak sedang menahan buang air besar ataupun buang air kecil. Namun dia tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini orang yang dibenci. Ini orang yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini kan kondisinya lain. Dia ada udzur gitu kan. Udzurnya udzur syar'i. Dalam kondisi ini kalau saya paksakan, padahal saya sudah ingin kencing banget gitu kan, udah kebelet, dipaksakan. Siapa nanti yang akan bertanggung jawab ketika terlepas di saat sholat berjamaah, apalagi di saf depan misalnya. Nah ini kan akan menjadi urusan yang tambah kacau pada akhirnya, sehingga sudah nggak apa-apa dia sholat sendirian, ya tentu pahalanya tetap satu. Beda dengan orang yang sholat berjamaah 27 atau 25 dalam riwayat lain.
begini. Hanya saja dia tidak masuk dalam kategori orang-orang yang dibenci, orang-orang yang dimurkai. Nah, apa dalilnya? Lima rawat Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, beliau mengatakan saya mendengar Rasulullah bersabda begini, la salata bihadrati ta'amin. Tidak ada solat bagi orang yang solat di hadapan makanan. Maksudnya di sini bukan kemudian solatnya enggak sah, akan tapi solatnya tidaklah sempurna. La solata, tidaklah ada solat yang sempurna bihadratit ta'am, di hadapan makanan. Orang solat di hadapan makanan, solatnya enggak ada. Maksudnya apa? Kesempurnaan solatnya enggak ada. Apakah sah? Ya sah-sah saja selama sesuai dengan ilmu fikihnya, ya kan? Rukun syarat semua dilakukan, enggak masalah gitu kan. Cuman ketika orang sholat di hadapannya makanan dan memang dia lapar, maka dia ya sedikit banyak akan terganggu gitu kan. Apalagi aromanya sangat menggoda kayak, sehingga sholatnya kacau pada akhirnya. Makanya kemudian sudah, ya beda ya kalau sudah dimulai sholatnya, sudah sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang ngasih makanan. Misalnya ini, entah orang itu mau menggoda kita, mau menguji kita, wallahu a'lam. Yang jelas saat kita sholat, keadaan sangat lapar, keadaan sangat haus, tiba-tiba ada orang, ya kan, ya mungkin teman kita sendiri atau bahkan orang tua kita sendiri naruh makanan di samping kita dan minuman es yang sangat menyegarkan kelihatannya. Maka bagaimana? Nah, kondisi ini kita sudah masuk dalam fardu. Tidak boleh kemudian kita mendahulukan atau membatalkan sholat sehingga kemudian makan, nggak boleh. Yang dibahas di sini adalah ketika dia memang belum sholat dan makanan sudah siap, maka makan dulu, jangan kemudian sholat dulu. Ya kalau sudah masuk dalam sholat kemudian memang benar-benar lapar, ternyata ada makanan dan minuman yang sangat menggoda, ya nggak boleh dihentikan, malah haram. Kenapa? Karena sudah masuk dalam kefarduan, sudah masuk dalam sholat isya misalnya, itu fardu, sehingga dia haram untuk memutuskan sholatnya hanya demi untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang ada di sampingnya itu tadi. Nah, ala kulli hal, la sholata, tidak ada sholat bihadratit ta'am, tidak sempurna sholatnya bihadratit ta'ami, di hadapan ta'am, makanan. Wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Begitu juga tidaklah sempurna sholatnya orang yang sedang kebelet buang air besar ataupun air kecil. Yudafi'uhul akhbathan, dia ditahan oleh dua itu tadi, dua kotoran, air kecil ataupun air besar. Kalau memang begitu, maka ya dia buang air besar dulu. Kembali lagi, ketika ini terjadi memang sebelum sholat. Jadi sebelum sholat, jangan udah mau sholat tapi masih kayak ingin buang air kecil, maka silakan buang air kecil dulu. Ya kan? Harus begini. Tapi tatkala sudah masuk di dalam sholat Allahu Akbar, kemudian dapat satu rakaat misalnya, tiba-tiba dia kayak semacam kebelet, ya nggak boleh diputus, kecuali kebeletnya memang sudah benar-benar tidak bisa ditahan lagi. Ini urusan lain. Soalnya kalau masih menahan bisa jadi akan keluar di tengah jalan gitu. Nah, kemudian bal yukrahu an yusalliya fi hadhil ahwal. Bahkan kata beliau itu dimakruhkan untuk sholat fi hadhil ahwali, dalam keadaan-keadaan ini. Jadi makruh hukumnya. Wa yustahabbu, dan kemudian dianjurkan liman qasadal jama'ata, bagi orang yang menuju melaksanakan jamaah di masjid misalnya, an yamsya ilaiha, untuk berjalan kaki. Jadi orang yang mau berjamaah itu memang dianjurkan berjalan kaki gitu. Masyan, dengan sungguh-sungguh berjalan kaki. Nah, an yamsya ilaiha masyan.
Ini adalah maf'ul mutlaq sehingga menunjukkan makna benar-benar jalan pakai kaki, tidak menggunakan sepeda motor, bahkan tidak menggunakan tunggangan onta, kuda atau mobil. Wala yarkadu ilaiha musri'an. Itu yang pertama, berjalan kaki. Yang kedua, wala yarkadu ilaiha musri'an, enggak usah berlari. Ya, biasanya kita kadang lihat ya, ketika sudah iqamah ya, orang-orang yang memang sudah sebelumnya sudah leyeh-leyeh gitu, padahal kalau sudah adzan seharusnya apa? Ya seharusnya datang gitu kan. Seharusnya datang ke masjid. Cuman karena dia ya gitu, kan masih belum qomat itu kan. Santai dulu. Kalau sudah qomat, Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah, baru kemudian dia lari. Lari ke masjid sampai kemudian kurutuk-kurutuk. Lah itu justru makruh. Jadi harus tenang memang, harus pelan. Berjalan kemudian tenang. Berjalan kemudian tenang. Lah gimana kalau saya nanti enggak ikut dari awal? Ya sudah, enggak apa-apa. Artinya apa? Kalau memang nanti mendapati imamnya itu 1 rakaat, ya sudah tinggal nambah, kurangnya berapa? Kalau salat zuhur nambah 3 lagi, kayak gitu loh. Nah, 5 rawa Abu Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Abu Hurairah meriwayatkan hadis begini. Idza uqimatis salatu, kalau salat sudah diiqamahi. Jadi sudah ada orang yang iqamah nih untuk melaksanakan salat zuhur tadi. Fala ta'tuha wa antum tas'aun. Janganlah kalian mendatangi salat itu sedangkan kalian dalam keadaan berlari. Jangan lari. Sudah jalan pokoknya, harus tenang. Walakin u'tuha wa antum tamshuna wa alaikumus sakinatu. Akan tetapi datanglah kepada salat jamaah itu wa antum tamshun, dan kalian adalah berjalan. Wa alaikumus sakinah, yang kedua kalian harus tenang, tidak usah lari-lari. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'tammu. Kalau kalian mendapati salatnya imam sempurna, ya sudah salat laksanakan. Bagus malah. Kan begitu. Wa ma fatakum fa'tammu, namun ketika ada satu yang tertinggal, 2 rakaat yang tertinggal ataupun 3 rakaat yang tertinggal, atau bahkan kita mendapati tahiyat akhirnya, ya sudah fa'atammu, maka sempurnakanlah. Kurangnya berapa, sempurnakan. Sehingga kemudian sholatnya menjadi pas sesuai dengan ketentuannya. Kalau zuhur ya 4 rakaat misalnya seperti itu. Nah, wa in hadara dan apabila telah hadir, waqad uqimatus salatu, kemudian sholat sudah iqamah gitu. Kita sudah hadir di masjid nih. Sudah kita tadi entah kita baca Quran atau kita berzikir dan yang lainnya. Kemudian uqimatus shalah. Tiba-tiba sholat sudah diiqamahi. Maka lam yashtagil anha bin nafilati, maka kita tidak boleh menyibukkan diri untuk melaksanakan sholat sunnah. Kenapa? Yang sudah qomat. Kalau sudah iqamah berarti itu haknya sholat wajib. Bahkan kalau misalkan kita juga datang dari suatu tempat menuju ke masjid sudah iqamah, ya kan? Atau bahkan kita berangkatnya karena sudah iqamah, maka ketika sudah sampai masjid jangan sampai melaksanakan sholat sunnah dulu, melainkan langsung ikut sholat wajibnya itu. 5 ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, karena ada riwayat bahwa Rasulullah bersabda, idza uqimatus salatu fala salata illal maktubatu. Ketika salat sudah diiqamahi, sudah iqamah seorang muadzin, fala salata, maka tidak ada salat lain illal maktubatu, kecuali salat yang wajib. Karena iqamah itu adalah haknya salat wajib, salat fardu, salat maktubah, bukan haknya salat sunnah. Salat sunnah apapun itu. Bahkan sholat sunnah qobliyah ini saat qobliyah zuhur, walaupun sholat sunnah qobliyah zuhur enggak ada. Jadi kalau sudah iqamah ya sudah langsung, jangan menyibukkan yang sunnah karena di sini sudah ada yang wajib. Wa in dakhala fi sholatin nafilatin, kalau memang kebetulan begini, masuk masjid belum qomat gitu, dan memang sepertinya memang masih lama gitu dia sholat, ternyata setelah sholat, di tengah-tengah sholat, wa in dakhala fi sholati, dia masuk di dalam sholat, fi sholatin nafilatin, sholat sunnah, thumma uqimatil jama'atu, tiba-tiba misalkan baru dapat rakaat kedua,
tiba-tiba ada iqamah untuk jamaah, sholat jamaah maktubah. Maka bagaimana fa illam yakhsha fawatal jamaati, dirinci hukumnya. Kalau memang dia tidak takut tertinggal pada jamaah disebabkan melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhur misalnya atau nafilata, maka silahkan sempurnakan nafilahnya. Sholat qobliyah zuhur, tiba-tiba di tengah qobliyah zuhur ada yang iqamah Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu Rasulullah. Kalau antum sempurnakan sholat sampai tahiyat, ternyata secara perkiraan masih mendapati, nututi kata orang Jawa, masih nututi jamaah dari sang imam, ya kan? Imamnya belum salam, entah itu tinggal serokan atau tinggal dua rakaat, terserah. Yang penting masih nututi, sempurnakan sholat sunnah qobliyah zuhurnya. Namun thumma dakhala fil jamaah, ya jelas, kemudian mengikuti jamaah. Wa in khasyiya, namun apabila dia takut fawataha, tertinggalnya jamaah, karena dia biasanya sholat mesti lama, entah itu karena bacaannya mesti ditartilkan, ditajwidkan, disempurnakan, rukuknya juga lama biasanya, sampai kemudian secara perkiraan saya alamat tertinggal ini, alamat tertinggal sang imam, kebetulan imamnya bacanya agak cepat, ya kan? Lah ini gimana ini? Orang yang tadi sholat sunnah nafilah qobliyah zuhur misalnya, kemudian iqamah, dan dia merasa, wah ini kalau saya teruskan sampai selesai, saya nggak akan nututi, ya bahasa Jawanya, tidak akan nututi imam, mesti imam sudah akan salam nanti. Maka bagaimana? Di sini alternatifnya adalah qata'an nafilata, maka dia harus berhenti dari sholat sunnah tadi. Antum harus hentikan. Kenapa? Li'annal jama'ata afdalu, karena jamaah sholat maktubah itu lebih utama daripada sholat qobliyah qobliyah zuhur misalnya ini. Lah terus gimana qobliyah zuhurnya? Saya berarti enggak mengerjakan. Saya padahal sudah rutin setiap hari. Antum qada saja. Diqadanya kapan? Ya setelah zuhur. Setelah selesai zuhur, ya antum qada di situ tempatnya. Nah, di sini kemudian menunjukkan ya bahwa jamaah itu memang sangat luar biasa gitu. Sampai-sampai seandainya terjadi kasus demikian, ya sudah, jamaahnya sunnahnya yang kemudian dikorbankan, kemudian dia harus memilih yang sholat wajib, sholat berjamaah fardhu itu tadi. Nah, alhamdulillah, insyaallah ini pembahasan kita, dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ustaz Nanang. Dipersilakan Ustaz, monggo Ustaz. Ini cukup menarik menurut saya ya. Sebagian orang, sebagian kalangan lah, sebagian madhab, memang ada yang menganggap bahwa kunut subuh itu tidak sunnah. Tidak sunnah, dan ia tidak perlu dilaksanakan, namanya aja tidak sunnah begitu. Kemudian orang ini berpandangan begini, menurut saya kunut itu enggak sunnah. Ngapain melakukan perkara yang tidak sunnah? Sehingga kalau ada masjid di sekitar rumah saya, dan masjid ini melakukan yang namanya kunut, lah saya nanti akan ngikut kepada sesuatu yang melakukan sesuatu yang tidak sunnah. Bahkan ada yang menganggap sebagai bid'ah. Berarti saya nanti akan ikut pada kategori orang-orang yang melakukan bid'ah, sehingga saya termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah dan Rasulnya karena membuat-buat di dalam masalah agama ini. Nah, bisa jadi ada orang berpikiran seperti ini. Hanya saja yang perlu diketahui bahwa permasalahan kunut adalah masalah minal masail al-furu'iyah, masalah yang memang bercabang, yang kemudian wahadal amr wasi', perkara ini adalah luas. Jadi selama itu bukan masalah pondasi akidah di dalam Islam, maka itu adalah oke-oke saja gitu. Makanya kemudian pesohor di dalam mazhab Hambali, diantaranya adalah Ahmad bin Hambal sendiri, dan bahkan beberapa ulama yang datang setelahnya, diantaranya adalah Ibnu Taimiyah juga, bahwa ketika kita bermakmum kepada seorang yang
berkunut dan misalkan kita sudah tidak meyakini kunut tuh ya nggak sunnah gitu, maka kita tetap mengikutinya. Kita tetap mengikutinya. Dan ketika tidak kunut ya kita juga jangan kunut gitu. Misalkan kita yang memang sudah kunut tiap harinya, kemudian bermakmum kepada orang yang tidak kunut, ya sudah nggak usah kunut, karena mengikuti imam adalah wajib. Harus ikut imam. Dan ini juga yang pernah disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja, bahwa kita kalau masalahnya itu adalah furu'iyah, kita tidak perlu untuk kemudian mempunyai sikap seperti ini. Sehingga kalau orang tadi yang ditanyakan itu tadi yang memang berpegang teguh bahwa di dalam kunut subuh itu, di dalam subuh itu enggak ada kunut, sehingga dia tidak melaksanakan jamaah di masjid padahal orang-orang lain melaksanakan di masjid, sehingga dia tidak mempunyai ikatan dengan masyarakat yang ada di sana, di daerahnya itu. Sehingga bisa jadi orang-orang akan mengkucilkan orang tersebut. Bukannya kemudian dia akan menyampaikan dakwah kepada orang lain sementara dirinya sudah dikucilkan sejak awal karena tidak mau berkumpul. Padahal metode berdakwah tidak seperti ini seharusnya. Kembali lagi pada hukum yang paling penting ya. Karena ini memang masalah furu'iyah, maka ya sudah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Bisa ikut, bisa juga enggak. Cuman jangan sampai kemudian mempunyai pemikiran-pemikiran seperti ini sehingga bukan lagi kita bersatu, melainkan kita akan berpecah belah. Padahal masalah yang lebih pokok, masalah yang lebih penting dari masalah kunut ini itu sangat banyak. Kaum muslimin sekarang berpecah belah, malah ditambah masalah kunut lagi gitu, malah tambah hancur-hancuran gitu. Nah, seperti itu mungkin Ustaz. Selanjutnya ini pertanyaan dari Nafifa. Ustaz, isi bertanya, berarti dapat disimpulkan kalau hukum pergi ke masjid bagi perempuan adalah mubah, sedangkan hukum sholat berjamaah bagi perempuan adalah sunnah. Nah, begitu Ustaz. Nah, jadi tadi disebutkan memang hukumnya mubah, wa yajuzu. Walaupun mubah, ya kan? Tadi jelas hadisnya disampaikan la tamna'u nisa'akum al-masajida. Ya kan? Janganlah kalian mencegah wanita kalian itu untuk datang kepada masjid untuk mereka sholat, baik sendiri ataupun berjamaah. Jadi hukumnya mubah, yajuz. Jadi di sana disebutkan yajuzu dan boleh lin nisa'i bagi wanita untuk pergi ke masjid. Nah, yang kedua, apakah berarti pahalanya berbeda jika pergi ke masjid dengan naik motor dengan orang yang ke masjid berjalan kaki? Nah, memang di dalam beberapa redaksi dalam hadis-hadis Rasulullah itu, diantaranya ketika berangkat ke Jumatan, termasuk juga dalam masalah ini berangkat berjamaah ke masjid, itu sangat banyak dijelaskan itu berjalan menggunakan kaki. Bahkan tidak juga disebutkan menggunakan kendaraan, onta, kuda dan sebagainya. Itu disebutkan juga tidak menggunakan kendaraan. Yang pada saat itu memang tidak ada sepeda motor ya, tidak ada sepeda motor. Bahkan bukankah kuda, unta itu juga bisa melangkah kan? Kan bisa melangkah itu saat melangkah kanan kiri. Tapi Rasulullah juga mengatakan ya sudah pakai kakinya sendiri. Jadi berjalan kaki dan dia tidak menaiki kendaraan. Dan kendaraan saat itu jelas tidak ada sepeda motor. Lah kalau sekarang bagaimana? Ada sepeda motor juga lah. Ketika menaiki onta ataupun kuda saja tidak masuk perhitungan, ya jelas sepeda motor juga nggak masuk. Jadi yang dimaksud di sini adalah menggunakan kaki itu sendiri. Karena memang ada hadis tersendiri di awal, mungkin ada masih ada yang ingat ya, bahwa kaki kanan itu menghapus dosa, sementara kaki kiri dilangkahkan itu akan mengangkat derajat. Dosa dihapus, derajat diangkat. Dosa dihapus, derajat diangkat, terus seperti itu. Nah di dalam sepeda motor tentu tidak ada gitu ya, karena bundar juga gitu kan. Nah hanya saja ini adalah masalah ya, itu pahala seperti apa, wallahu a'lam, masalah gaib. Dan ingat Allah maha bijaksana. Dalilnya disebutkan begini memang. Terus gimana Ustaz kalau saya ke masjidnya nanti pakai sepeda motor? Gimana kalau saya nanti pakai pesawat? Itu Allah maha bijaksana. Allah maha bijaksana.
Dan ini termasuk orang-orang yang utama. Kenapa? Karena dia sudah meluangkan waktunya, bahkan mendedikasikan dirinya untuk hadir ke masjid, untuk sholat jamaah di masjid, daripada orang yang di sana tidak hadir kepada masjid. Jadi terkait masalah pahalanya memang disebutkan yang kanan menghapus dosa, yang kiri mengangkat derajat. Lalu bagaimana kalau kakinya bundar, yaitu sepeda motor? Maka Allah Maha bijaksana. Alias kita tawakuf di sini, wallahu a'lam. Nah, ya, jazakallahu khair, Ustaz. Sebentar, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. alhamdulillah. Ya, Zoom maupun YouTube. Mungkin ada closing statement, Ustaz? Cukup Ustaz. Cukup, ya? Nah, Baik. jam 9. Baik, pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan majelis taklim Baitul Ilmi. Alhamdulillah untuk kawan-kawan teman-teman yang ada di Instagram, insyaallah kajian ini akan kita laksanakan dengan rutin, yaitu pada setiap malam Rabu jam 8 sampai jam 9. Sebenarnya kajian ini sudah lama gitu, cuman baru sempat saya ini live Instagram. Ahlan wa sahlan Ustadz Iko, Masya Allah, ini kiai besar tapi masih Masya Allah, subhanallah, dan para syekh-syekh ini, insyaallah, jazakumullah. Insyaallah kita akhiri, kita cukupkan. Ketemu lagi di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.